Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustadzah Fatimah ya. Apa kabar kalian semua? Ya, Ustadzah masih selalu mendoakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Jika ada yang sedang sakit, Ustadzah doakan kalian semoga cepat sembuh ya. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar apa ya? Nah, kita hari ini akan belajar tematik. Nah, sebelum itu, Ustadzah ingatkan kalian semua, pastikan kalian sudah sholat duha, kemudian berdoa, lalu setor tilawati, dan kita masuki pembelajaran tematik. Ya, tematik hari ini kita akan belajar apa saja ya? Yang pertama, mengenal simbol keselamatan di kolam renang. Kemudian, mengenal alat komunikasi tradisional dan modern. Kemudian, mengenal sifat seseorang melalui ciri-cirinya. Oke, sudah siap? Ya, kita mulai ya. Yang pertama, simbol aturan keselamatan di kolam renang. Ada simbol seperti ini. Pernah lihat kalian? Kalau kemarin di tahun kemarin yang kalian masih di kelas 2 sudah sering belajar renang kan ya? Setiap bulan 1 kali, masih ingat? Nah, ada simbol seperti ini. Artinya apa ya anak-anak? Iya, ternyata artinya dilarang terjun di kolam yang dangkal. Nah, biasanya ini diletakkan di mana anak-anak berarti? Di kolam anak-anak. Nggak boleh terjun ya kalau ada simbol seperti ini. Kemudian ada simbol apa lagi? Ada simbol gambar anak disilang. Apa artinya ya? Iya, dilarang berjalan di tepi kolam renang. Ini ada yang berjalan ya, terus nanti ada yang berlari. Hampir sama ya, kalau disilang berarti dilarang ya. Apa yang dilarang dilakukan, berarti apa yang disilang itu yang dilarang. Seperti itu ya, mengingatnya cukup mudah kan? Kita lanjutkan. Nah, kalau ini makanan terus disilang, berarti apa? Tidak boleh atau dilarang makan dan minum di kolam renang. Kemudian apa lagi? Nah, ini renang tapi kok disilang. Apa artinya? Dilarang berenang sendiri. Itu kan gambarnya sendirian ya. Yang disilang kan sendirian. Kenapa kok nggak boleh berenang sendiri? Nanti kalau misalnya ada apa-apa, tidak ada yang bisa menolong kita. Akhirnya kita tidak selamat. Nah, seperti itu. Makanya ini dibuat simbol aturan supaya kita selamat di kolam renang. Kemudian apalagi? Nah, ini di pinggir kolam renang terus ada orang yang didorong tapi disilang. Apa artinya? Iya, benar sekali. Dilarang mendorong. Nah, nanti jatuh tidak bisa berenang karena kaget, malah jadi kecelakaan. Nah, seperti itu. Ya kan? Artinya seperti itu, anak-anak. Masih ada lagi apa ya? Nah, ini beda ya sama yang tadi yang dilarang berjalan, tapi artinya hampir sama. Yang ini kakinya lebih tinggi ya, dilarang berlari di tepi kolam ya, kepleset bisa jatuh ke dalam kolam. Nanti kalau kita kaget kadang tidak bisa berenang. Kemudian nah, ini anak-anak, kalau misalnya kalian punya hewan peliharaan, tidak boleh dibawa ke kolam renang. Dilarang membawa hewan peliharaan. Ada tandanya seperti ini ya kan? Di buku kalian juga ada loh. Nah, kalau yang ini apa ini? Sepatu disilang. Artinya dilarang memakai alas kaki. Kemudian apalagi ya? Kita akan belajar apa lagi? Itu tadi sudah selesai. Simbol-simbol keselamatan di kolam renang. Nah, nanti kalian boleh melihat di buku kalian. Jika masih ada yang tidak jelas, boleh
namanya kan ke ustadz atau ustadzah. Oke, kita lanjutkan ke apa ya ini ya. Selanjutnya apa ya? Kita akan belajar apa? Iya, kita akan cari tahu alat komunikasi tradisional. Apa saja ya? Ada loh anak-anak di buku kalian. Iya, nanti kalian bisa membaca pada teks di pembelajaran 2 ya, dicari sendiri. Ya, tidak ditulis Ustazah semua, tapi ini Ustazah tuliskan beberapa aja. Apa saja alat komunikasi tradisional itu? Kepulan asap, asap yang mengepul di teks yang kemarin. Terus kemudian daun lontar. Daun lontar ini buat nulis ya, ditulis di daun lontar atau di prasasti. Prasasti itu apa sih? Nah, ada di bukumu ya. Kemudian ada gong, lonceng. Nah, adalah apa lagi? Nah, masih ada banyak lagi ya, ada kentongan, lonceng sudah. Terus apa lagi ya? Masih banyak di buku kalian. Nah, sekarang kita mengenal alat komunikasi modern. Apa saja? Ada telegraf, kemudian pesawat telepon, telepon genggam atau ponsel yang sedang kalian pegang sekarang, ya kan? Nah, ini alat-alat komunikasi tradisional dan alat-alat komunikasi modern ya anak-anak. Bisa dibedakan ya? Oke, sekarang kita lanjutkan mengenal teman atau mengenal sifat teman berdasarkan ciri-cirinya. Apa saja ya? Nah, ciri-ciri sifat seseorang. Nah, yang pertama sopan. Cirinya orang sopan itu apa ya? Nah, menghormati setiap orang. Kemudian ada lagi sifatnya apa ya? Sombong. Apa? Selalu merasa lebih baik dari yang lain. Aku kok selalu nilaiku bagus, nggak kayak siapa itu. Nah, seperti itu namanya sombong. Kemudian apa lagi? Keras kepala. Cirinya orang keras kepala itu seperti apa ya? Ya, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Terus ada apa lagi Ustazah? Kita lihat rendah hati. Nah, kalau rendah hati cirinya apa? Selalu menghargai orang lain. Kemudian ada apa lagi? Humoris. Ya, cirinya orang humoris itu kayak apa ya? Senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Ya, itu namanya sifatnya humoris. Kalau suka membuat suasana menjadi riang, penuh tawa, happy gitu ya. Terus kemudian apa lagi? Tegas. Orang tegas itu punya ciri seperti apa? Jelas dan tidak ragu-ragu. Mau makan nasi goreng? Ya, mau. Enggak, tidak mau. Nah, itu orang tidak ragu-ragu, jelas. Ya. Jadi keputusannya tegas, mau atau tidak. Mau enggak ya? Nah, itu namanya orang enggak tegas. Apalagi ramah. Ya, ramah itu seperti apa sih? Hanya baik hati, manis tutur kata, dan sikapnya seperti itu. Nah, sudah selesai ya. Apa aja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, mengenal simbol keselamatan di kolam renang. Yang kedua, mengenal alat komunikasi. Yang ketiga, mengenal sifat seseorang berdasarkan ciri-cirinya. Nah, sampai di sini ada yang tidak jelas atau kurang paham? Jika kalian ada pertanyaan, jangan sungkan untuk telepon atau WA Ustazah ya. Ustazah tunggu. Dan Ustazah mohon maaf jika ada yang kurang atau ada yang menyinggung perasaan kalian. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.